Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Marlinda Irianti, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta. Di sini saya akan melakukan praktek public speaking, yaitu berpidato dengan tema memperkuat pondasi anak dengan literasi, menanamkan cinta membaca sejak dini. Bapak, Ibu, dan para sahabat pendidikan yang saya hormati, pernahkah kita berhenti sejenak dan memperhatikan bagaimana anak-anak kita tumbuh di tengah derasnya arus gawai, game online, dan media sosial? Kadang kita melihat mereka bisa menghabiskan waktu berjam-jam melihat layar gadget, tapi hanya beberapa menit untuk membuka buku. Saya tidak menyalahkan mereka, dunia memang sudah berubah, namun tugas kita sebagai para orang tua dan pendidik untuk memastikan bahwa di tengah perubahan itu anak-anak tetap bisa memiliki satu kebiasaan yang tak lekang oleh zaman, yaitu membaca buku. Karena lewat membaca, anak-anak bukan hanya belajar mengeja huruf, tapi juga belajar memahami kehidupan. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, literasi bukan soal berapa banyak buku yang kita miliki, melainkan bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta terhadap pengetahuan. Membaca itu seperti menanam pohon. Hasilnya memang tidak langsung terlihat hari ini, tapi suatu saat nanti anak-anak kita akan tumbuh dengan akar yang kuat, akar logika, empati, dan imajinasi yang baik. Sayangnya, jika kita jujur, kondisi literasi kita masih perlu perjuangan panjang. Menurut data PISA 2022, kemampuan membaca siswa Indonesia masih di bawah rata-rata dunia. Lalu Perpusnas RI tahun 2023 mencatat indeks literasi masyarakat kita baru menyentuh angka 64,48 dari 100. Artinya masih banyak rumah yang belum menjadikan buku sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun saya percaya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Kita tidak perlu menunggu pemerintah atau kurikulum baru. Cukup mulai dari rumah kita sendiri. Yaitu pertama, bacakan cerita 15 menit sebelum tidur. Kedua, ajak anak memilih buku di toko, sama semangatnya seperti memilih mainan. Ketiga, jadikan waktu membaca sebagai momen kebersamaan, bukan kewajiban. Penelitian dari UNICEF tahun 2024 bahkan menyebutkan anak-anak yang sering membaca bersama orang tua memiliki rasa percaya diri dan empati yang lebih tinggi. Bukan hanya pintar membaca, tapi mereka juga pintar untuk merasakan. Bapak dan Ibu, anak tidak butuh rumah yang penuh buku yang mahal, tapi rumah yang penuh contoh. Saat mereka melihat kita membaca buku, bukan hanya membuka ponsel, mereka belajar satu hal penting, bahwa membaca adalah kegiatan yang bermakna. Hadirin yang saya hormati, kita hidup di zaman di mana informasi mudah didapat, tetapi kebijaksanaan sulit ditemukan. Maka literasi menjadi benteng, bukan hanya untuk memahami teks, tapi juga untuk memahami hidup. Mari kita jadikan literasi bukan hanya sekedar program, tapi napas dari setiap keluarga. Jadikan buku-buku bukan hanya benda sesaat, tapi jembatan yang menghubungkan kita dengan anak-anak kita. Bayangkan, jika setiap rumah di desa, di kota, dan di seluruh Indonesia memiliki satu sudut kecil untuk membaca bersama, betapa kuatnya pondasi bangsa ini di masa depan. Karena di balik setiap anak yang gemar membaca, selalu ada orang tua dan guru yang tidak pernah lelah menyalakan cahaya pengetahuannya di hati anak-anak. Terima kasih.